Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hermayana Inita. Nah teman-teman, sudah ada di judul. Saya mau mengambil judul Aku Mencintai Diri Aku Sendiri. Pernah nggak kita membandingkan diri kita dengan orang lain? Dia cantik, kenapa aku enggak? Dia pinter, kenapa aku enggak? Dia punya hidung yang mancung, dia punya mata yang belok, dia punya dan segala-galanya yang punya kelebihan orang lain. Kita merasa iri. Padahal ada banyak hal yang harus kita syukuri gitu. Mencintai diri kita merupakan bentuk kita mensyukuri apa yang sudah Allah beri gitu. Setiap orang itu pengen loh dilahirin hidung mancung, mata belok, putih, tinggi, langsing, dan lain sebagainya. Tapi karena itu pemberian, maka kita harus mensyukuri gitu. Kita banyak orang yang hanya bersyukur ketika mendapatkan kesuksesan. Saya pernah melihat tulisan atau bacaan ya. Banyak manusia itu hanya mensyukuri kesuksesan atau ketika dia naik jabatan atau hal-hal lainnya. Padahal ada banyak hal yang harus kita syukuri. Kita bersyukur kita diberi kesehatan, tapi kita kadang lupa gitu loh. Diberi kesehatan, orang ada yang sakit, kita lupa cara bersyukur. Banyak orang yang susah makan tapi kita masih bisa makan. Banyak orang yang tidak punya tempat tinggal tapi kita punya tempat tinggal. Ada banyak hal yang harus kita syukuri, hal-hal terkecil pun. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa merasakan, kita masih bisa bernafas. Tapi kadang kita lupa karena harapan kita itu terlalu tinggi gitu. Kita nggak mensyukuri apa yang ada di depan mata kita gitu. Kita hanya terus melihat pencapaian-pencapaian orang lain gitu. Mencintai diri kita sendiri itu adalah bentuk rasa syukur kita sama Allah gitu loh. Kalau misalkan kita terus membandingkan, terus iri-irian dengan orang lain, terus rasa syukur kita sama Allah apa gitu? Pernah nggak sekali aja kita berterima kasih sama diri kita sendiri? Pernah nggak kita mengucapkan makasih ya kamu udah nemenin aku sampai tahap ini gitu? Tetap berjalan pelan, walau harus merangkak, namun tidak pernah berbalik arah. Kita tetap berusaha walaupun kita dalam keadaan lelah gitu. Kita tetap berjalan lurus walaupun kegagalan, walaupun banyak masalah, rintangan, tapi kita mampu menghadapinya. Itu pun hal-hal yang banyak harus kita syukuri gitu kan. Nggak cuma kesuksesan dan segala sesuatunya gitu. Perihal fisik, perihal dia cantik atau enggak, saya pikir itu relatif gitu. Sebenarnya hal-hal mempertanyakan dia cantik atau enggak, jujur kalau saya bingung dengan jawaban seperti itu, karena menurut saya cantik, tampan, dan yang lain sebagainya mengenai fisik itu adalah relatif. Ketika saya mengatakan dia cantik, bisa saja orang lain menganggapnya biasa saja gitu loh. Tapi yang saya bilang adalah dia cantik gitu. Manusia itu punya keunikannya masing-masing gitu loh. Manusia itu punya kelebihannya masing-masing. Dia istimewa. Dia nggak bisa dikatakan dia banyak kurangnya. Tapi terkadang manusia itu banyak hal yang dia lakukan, hal-hal baik yang dia lakukan itu tidak akan ternilai di mata manusia gitu. Tapi sekali dia melakukan kesalahan, nauzubillah min zalik, dia bakal selalu dianggap buruk gitu. Kita harus cuma butuh belajar bermuhasabah ya. Kita harus banyak belajar gimana caranya sekarang kita belajar positif aja gitu. Kita pernah melakukan kesalahan, orang lain pernah punya masalah gitu. Tapi kita punya masa depan untuk memperbaiki. Dan mengenai fisik, cantik atau enggak, dan hal-hal yang wujud nyata, itu saya pikir semua cantik, semua tampan. Cewek itu cantik, gak mungkin ganteng kan. Mengenai fisik, kita tidak bisa merubah, kita bisa menjadi lebih cantik. Ketika kita merubah, maka kita akan dilaknat oleh Allah gitu. Jadi cintai diri kita, syukuri diri kita. Guru saya pernah bilang seperti ini, sudah jadilah diri kita sendiri gitu. Mau dia cantik, mau dia gemuk, mau dia kurus, apalagi kita mempercantik untuk mendapatkan jodoh. Ya ampun, gak semua orang itu suka dengan yang kurus, gak semua orang itu suka dengan yang namanya gemuk gitu. Jadi kalau dia sudah menerima kita, maka kurangnya kita, kelebihan kita, dia akan menerima gitu. Bagaimanapun keadaannya, karena dia sadar gak ada orang yang sempurna, karena dia sadar dia punya kekurangan. Dan begitu juga dengan kamu gitu.
Kalau kita terus mencari yang sempurna, nggak akan ada gitu. Makanya deh, coba kita mencintai diri kita sendiri gitu. Apapun yang kita hadapi, cintai diri kita sendiri gitu. Hal-hal yang bisa diperbaiki, ayo kita perbaiki gitu. Contoh, kalau kita misalkan suka bolong-bolong sholat, hal itu kan bisa diperbaiki gitu. Kalau bentuk fisik kita nggak akan bisa memperbaiki. Kalau misalkan hari ini dia bisa mencapai suksesannya, itu bisa dirubah gitu. Takdir seperti hal-hal yang mampu membuat kita lebih baik itu bisa dirubah. Sifat-sifat seperti itu bisa kita rubah gitu, walaupun harus membutuhkan proses. Pada awalnya kita misalkan tidak berhijab, hal-hal itu bisa dirubah gitu. Jadi coba deh cintai diri kita sendiri. Terima kasih sama diri kita sendiri yang sudah berjuang menemani diri kita sampai tahap ini. Mungkin banyak orang di luar sana yang ada yang sampai menghabisi dirinya sendiri karena tidak sanggup gitu. Tapi kita mampu menghadapi semuanya. Kita masih bisa berjalan sampai dengan sekarang gitu. Nah, kadang teman-teman, kita itu tidak menjadi orang yang bersyukur karena terlalu mendengarkan omongan orang lain. Contoh, saya pernah mendengar sebuah ceramah. Saya lupa nama ustadznya, tapi saya ingat mukanya. Dia mengatakan orang itu ketika menilai kita hal yang tidak baik, sudah cukup. Dia mengatakan 5 menit, kemudian dia pulang, dia sudah selesai sampai dengan tahap itu. Dia akan melanjutkan dengan aktivitasnya. Sedangkan kita akan terus terpikir dan terpikirkan, sehingga merusak hari-hari kita gitu. Jadi orang sudah punya jalannya, sudah melanjutkan perjalanan, kita masih dengan pikiran itu gitu. Jadi teman-teman, cintai diri kita sebagaimana Allah mencintai diri kita. Jadi terima diri kita, cintai diri kita, tanpa harus membandingkan, tanpa harus iri-irian, karena manusia tidak ada yang sempurna. Saya punya kekurangan, orang lain punya kelebihan. Saya punya kelebihan, orang lain punya kekurangan. Manusia itu unik, manusia itu istimewa, tergantung bagaimana sudut pandang kita menilainya. Jadi kita rubah pola pikir kita untuk menjadi lebih baik, menerima diri kita tanpa harus banyak mengeluh. Bersyukurlah dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, karena itu adalah satu hal yang memang terbaik untuk kita. Dan Allah tidak pernah menciptakan satu hal dengan hal yang sia-sia. Hal terkecil apapun itu termasuk yang tidak ada yang sia-sia. Semua punya alasan dan punya makna tersendiri. Cintai diri kamu sebagaimana Allah mencintai diri kamu. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa disukai, dikomentari, dan dibagikan. Dan jangan lupa berlangganan di akun YouTube aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.